Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan memulai materi pengolahan di kelas 10. Ya. Jika di semester sebelumnya kita sudah belajar tentang budidaya tanaman pangan, sekarang kita akan coba lanjutkan dengan pengolahan makanan awetan, nabati, dan hewani. Nah, kita masuk ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat nantinya, boleh di-share ke teman-teman kamu sekalian. Oke, untuk mengawali video kali ini, ada quotes yang bilang bahwa kekayaan alam itu untuk kedaulatan pangan, kesejahteraan, dan kesehatan adalah nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi memang dalam menerapkan atau memanfaatkan kekayaan alam itu adalah sebuah nikmat dari Tuhan yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan seluruh umat manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita belajar dulu apa sih pengolahan itu. Pengolahan secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses, ya, proses dan cara dari perbuatan mengolah. Jadi pengolahan juga sesuai katanya berasal dari kata dasar olah ya. Jadi sebuah proses atau cara untuk mengolah. Nah, apa yang diolah? Macam-macam, bisa data ataupun dalam masalah ini konteksnya adalah tanaman kegiatan atau proses yang biasanya terdiri atas 3 tahapan, yaitu panen, pengeringan, dan pembersihan. Itu menurut KBBI. Tapi jika kita harus membuat sebuah definisi, ya, apa sih pengolahan? Pengolahan artinya membuat. Itu dasar utamanya pengolahan artinya membuat. Nah, apa yang dibuat? Nah, yang dibuat atau diciptakan adalah bahan dasar agar nantinya bisa menjadi sebuah produk yang dapat dimanfaatkan secara luas. Jadi bisa dimanfaatkan oleh semua orang, gitu. Prinsipnya, kerja pengolahan ini dia mengubah benda mentah jadi produk matang dengan macam-macam hal, ya, bisa dengan mencampur atau memodifikasi bahan, tergantung nantinya apa yang diubah atau yang diolah. Seperti itu. Itu secara definisi. Nah, selanjutnya kita sudah mengenal definisi dari pengolahan. Lalu kita akan masuk ke bahan pangan. Ya, ini masih menyinggung budidaya kemarin, bahwa bahan pangan itu ada 2, ada nabati dan hewani. Bedanya apa tuh Pak? Bedanya jelas bahwa kalau nabati berarti adalah bahan-bahan pangan yang memang berasal dari tumbuhan dan modifikasinya. Ya, contohnya apa? Banyak, tepung dan lain-lain, jagung, singkong dan lain-lain itu adalah contoh bahan pangan nabati. Nanti ada di slide selanjutnya. Lalu yang kedua adalah bahan pangan hewani. Kalau bahan pangan hewani, maka bahan pangannya hanya berasal dari hewan dan modifikasinya. Misal, bahan pangan hewani, daging jelas, karena dia dari hewan. Lalu apalagi susu, itu juga bahan pangan hewani, karena dia merupakan dari hewan. Ya, bahan pangan yang berasal dari hewan. Lalu apalagi yogurt, keju, itu juga merupakan bahan pangan hewani, karena walaupun dia merupakan modifikasi, tapi bahan bakunya itu berasal dari hewan. Oke, semoga sudah cukup menggambarkan ya. Nah, ini di kiri gambarnya biasanya kalau nabati cenderung warna hijau, ya walaupun tidak semua tumbuhan warna hijau. Lalu kalau hewani ya macam-macam, bisa daging ikan, ayam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita kenal secara definisi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa bahan pangan itu terbagi jadi 2. Ada bahan nabati dan bahan hewani. Apa sih bahan nabati? Bahan nabati adalah bahan yang diperoleh dari tumbuhan. Nah, itu kata kuncinya adalah dia dari tumbuhan. Apa aja? Bisa macam-macam. Bisa sayuran, ya kan? Bisa buah-buahan, rempah-rempah yang biasa dipakai ibu kamu untuk memasak tuh, jahe, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Itu bahan pangan nabati. Nah, lalu apalagi umbi-umbian, yaitu bawang kan. Lalu rumput laut, itu juga bahan nabati, dan serealia, padi, jagung, kacang-kacangan itu juga bahan nabati. Itu contoh dari
bahan nabati. Nah, yang kedua tadi ada bahan pangan hewani. Kalau bahan pangan hewani dia dihasilkan oleh hewan, ya. Jadi hewan dan modifikasinya tadi ya, yang seperti saya bilang daging, ikan, susu, telur dan lain-lain itu merupakan contoh dari bahan pangan hewani. Nah, kita sudah kenal bahan pangan ada dua, nabati dan hewani. Kemudian kita kenalan nih, karena materi kita adalah produk pengawetan, tentu kita harus kenalan dulu apa aja sih contoh-contoh dari produk pengawetan bahan nabati dan hewani. Kalau nabati, nah ini bisa dilihat beberapa gambarnya ya, yang paling terkenal kan asinan ya, asinan Betawi, asinan Bogor, itu contoh dari pengawetan bahan nabati. Lalu apalagi tape, nah itu juga merupakan contohnya. Nah ini yang terakhir, yang warna merah, dia dari, kalau saya tidak salah kayak kimchi gitu ya. Nah itu juga merupakan produk pengawetan bahan nabati. Lalu selanjutnya, nah ini manisan-manisan itu juga bahan nabati. Lalu kalau hewani itu biasanya merupakan olahan-olahan dari hewan, bisa daging ataupun telurnya dan lain-lain. Nah ini macam-macam hewani ya, bisa dilihat sendiri. Nah seperti itu. Jadi banyak sebenarnya produk yang merupakan pengawetan bahan nabati dan juga hewani. Nah kemudian kita belajar tentang pengawetan sendiri itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin pengawetan makanan, pengolahan dan pengawetan makanan itu udah dimulai sejak jauh kamu hidup, sebelum kamu hidup, bahkan sebelum saya hidup juga, karena itu telah dimulai dari zaman prasejarah, saat umat manusia sudah bisa memproses bahan mentah menjadi berbagai jenis bahan masakan. Dengan caranya bagaimana? Macam-macam. Bisa dipanggang, bisa diasap, direbus, fermentasi, dan lain-lain. Ini adalah macam-macam contoh bagaimana makanan itu diawetkan. Jadi pengawetan makanan itu tidak terbatas kepada contohnya kayak yogurt, tape, dan lain-lain, tapi berbagai macam cara mengolah makanan itu termasuk ke pengawetan juga, karena membuat makanan itu bisa bertahan lebih lama. Kan seperti itu prinsip dasar dari pengawetan makanan. Nah, ini kan contohnya kayak bikin ikan bakar ya. Nah, ikan itu kan dengan dibakar itu diolah supaya dia bisa dikonsumsi dan lebih awet gitu. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, mutu bahan pangan terbaik itu adalah sesaat setelah permanenan atau pemotongan. Jadi paling baik, makanya kan konsep beberapa restoran itu mereka membuat kayak saya pernah nonton vlognya Next Carlos yang terbaru tuh, yang makan restoran ikan bakar, ikannya masih hidup, begitu diambil langsung dari tempatnya baru diolah. Nah, kenapa kayak gitu? Karena mutu bahan pangan terbaik itu ada setelah pemanenan atau pemotongan secara langsung. Ya, nggak disimpan di freezer dulu, tidak disimpan di kulkas dulu, tapi saat itu langsung diolah. Itu adalah saat di mana mutu bahan pangan itu menjadi terbaik. Nah, karena setiap produk makanan ataupun minuman itu punya masa keawetan yang beda-beda. Ada makanan yang tanpa dikasih pengawet ya, dia cuma bisa 1 hari, ada yang 3 hari, 5 hari, dan seterusnya. Beda-beda tergantung dari makanan itu sendiri. Lalu, nah proses pengawetan ini sendiri jadi sebuah cara. Kenapa? Karena kalau harus langsung diolah atau dikonsumsi langsung, masyarakat perkotaan akan sulit. Nah, kita kan simpelnya kita di Jakarta nih, lahan pertanian kurang ya, berarti kalau misalnya kayak gitu bagaimana kita mengkonsumsi makanan kalau tidak ada pengawetan makanan itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya proses pengawetan ini menjadikan hasil peternakan dan pertanian tadi nih, yang awalnya dia bersifat mudah rusak, jadi lebih awet. Tapi dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisiknya, termasuk tekstur, warna, dan zat gizinya dia. Seperti itu ya. Nah,
Terus kemudian muncul pertanyaan, Pak, emang kenapa atau apa yang akan terjadi kalau bahan pangan itu tidak diawetkan? Nah, apa yang akan terjadi? Yang jelas adalah akan terjadi yang namanya kerusakan makanan. Jelas ya. Itu kalau saya rasa itu sudah menjadi sebuah penelitian dasar kalau anak IPA nih apalagi ya di IPA SD atau SMP kan biasanya membandingkan roti gitu dibiarin, ada yang dibiarin, ada yang dikasih apa gitu kan, terus setelah dibiarkan setelah beberapa hari tiba-tiba ada yang berjamur ya, ada yang warna abu-abu. Nah itu contoh kalau tidak diawetkan. Nah, atau kita ambil contoh misalnya pengamatan singkong dan tapioka. Ya, jadi ada singkong sama tapioka, dia masing-masing diletakkan di wadah terbuka dan terpisah. Ya, jadi terbuka. Enggak di lemari makan, tapi ya taruh aja sembarang. Ya, dan terpisah, dan kemudian kita amati perubahannya selama 4 hari berturut-turut. Apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat gambarnya dari pengamatan kerusakan makanannya. Nah, ini hari pertama. Hari pertama masih normal, singkongnya masih bagus, masih layak konsumsi, kan, dan tepungnya pun masih berkualitas baik. Masuk hari kedua, tentu akan ada perubahan warna, ya. Bisa kamu lihat sendiri, yang di antara hari pertama sama hari kedua, gitu kan, itu sudah terlihat warnanya pun beda, ya. Yang ini hari kedua nih, dia lebih gelap atau lebih pucat. Nah, termasuk juga kualitas tepung tapiokanya akan menurun. Nah, itu hari kedua. Masuk hari ketiga semakin jelas bahwa perubahannya semakin jelas. Makanan itu semakin mulai tidak layak untuk dikonsumsi, ya, atau tidak layak untuk diolah. Dan di hari terakhir, nah mulai muncul yang warna abu-abu tadi. Nah, ini disinggung kan ya, warna abu-abu nih, yang saya warnai merah nih, nah itu tiba-tiba muncul dari mana? Apa kira-kira yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ada beberapa faktor. Bisa kita identifikasi bersama ya. Yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Bisa dari bakteri, kamir, kapang gitu kan. Ya, karena udara kita pun sebenarnya mengandung bakteri, kamir, dan kapang kebanyakan. Dan mereka menjadikan tempat itu untuk bereproduksi. Karena tempatnya biasanya lembab. Lalu yang kedua, adanya aktivitas enzim di dalam bahan pangan. Iya, enzim. Ini mungkin kalau yang karena kalau masih kelas 10 masih agak asing sama istilah ini. Tapi intinya adalah enzim itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi. Nah, mempercepat reaksi sehingga ada proses di dalam bahan pangan tersebut. Ya. Lalu yang ketiga bisa serangga, parasit, dan tikus, dan juga termasuk suhu ya. Karena nggak semua makanan itu bisa ada di suhu kamar dan bisa awet. Dan kadar air dan udara, terutama oksigen. Juga sinar dan jangka waktu penyimpanan. Jadi memang banyak sekali faktor yang bisa menjadi penyebab kerusakan bahan pangan. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar tahu bahwa tiap makanan itu beda-beda cara penyimpanannya. Ada makanan yang memang harus disimpan di freezer, ada makanan yang justru tidak boleh dingin. Nah, itu kita harus tahu. Nah, ini tujuannya tadi ya, pengawetan pangan. Tujuan utamanya untuk memperpanjang masa simpan supaya kita lebih awet, supaya bisa dibilang stok makanan ya. Nah, tadi keawetannya dipengaruhi berbagai macam hal yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Si singkong dan tapioka tersebut. Nah, secara umum bisa dikatakan bahwa makin rendah kadar air, maka pangan makin awet. Ya. Makin rendah kadar air, maka pangan akan semakin awet. Contoh, susu yang disimpan di dalam botol yang tembus sinar itu cita rasanya dapat berubah karena terjadinya oksidasi lemak dan perubahan protein. Jadi kalau susu ya jelas dia merupakan kadar airnya tinggi. Begitu disimpan di dalam botol tembus sinar, rasanya itu bakal berubah. Ya, jadi lebih asam. Kenapa? Karena ada namanya proses oksidasi lemak serta perubahan protein. Oke, sampai sini saya rasa cukup sampai sini dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke perencanaan usaha.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kamu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.